Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu benarkah Alkitab mengajarkan Allah Tritunggal? Saya mengangkat tema ini karena kita tahu semua akhir-akhir ini ajaran tentang Allah Tritunggal menjadi perbincangan yang hangat di media sosial. Tapi sayangnya pengajaran dan diskusi ini tidak benar-benar mengajarkan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, sehingga menyesatkan pikiran banyak orang-orang Kristen yang tulus. Hal ini disebabkan karena pengajaran yang muncul ini menolak pengakuan gereja tentang Allah Tritunggal. Mereka memiliki alasan bahwa kata Tritunggal itu sendiri tidak ketemu di dalam Alkitab. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu, yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya saya sendiri mengatakan orang-orang percaya mestinya tidak perlu kaget. Karena ajaran ini pernah muncul pada waktu-waktu yang lampau di dalam sejarah gereja. Salah satu yang mempopulerkan ajaran ini adalah Sabellius. Tetapi pertanyaannya kepada kita orang-orang percaya di zaman sekarang, apakah dengan munculnya ajaran ini kembali, apakah kita bisa mentoleransinya? Maka pada saat ini saya katakan bahwa doktrin Allah Tritunggal merupakan pengajaran penting dan inti iman kekristenan. Ajaran inilah yang membedakan keyakinan kita tentang Allah dibanding dengan agama-agama yang lain. Doktrin Allah Tritunggal membedakan kita dari faham politeisme, karena kita mempercayai satu Allah. Tetapi sekaligus bahwa doktrin Allah Tritunggal ini juga membedakan kita dari monoteisme yang seperti dianut oleh Islam dan Yahudi. Karena walaupun kita mengakui Allah itu esa, tetapi mereka memiliki pribadi yang berbeda, tetapi ketiga-tiganya setara. Baik Alkitab maupun Tuhan Yesus sebagai penyataan Allah mengajarkan hal demikian, bahwa konsep Allah Tritunggal itu bukan buatan gereja. Sehingga mereka yang tidak menerima dan mengakui doktrin Allah Tritunggal ini, maka mereka bukan orang-orang percaya yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana jika mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak mengakui tentang doktrin Allah Tritunggal? Maka saya katakan, walaupun mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yesus yang mereka akui adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang seperti diajarkan oleh Alkitab. Kenapa saya mengatakan demikian? Argumentasi saya sederhana, karena doktrin Allah Tritunggal ini adalah doktrin di mana Alkitab menjelaskannya mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Sehingga kita tidak meragukan keyakinan kita
terhadap doktrin Allah Tritunggal. Namun di dalam segmen kali ini kita membatasinya. Saya tidak bisa menjawab secara keseluruhan tentang keberatan-keberatan yang ada di sekitar doktrin Allah Tritunggal ini. Saya membatasi pengajaran hari ini, yaitu bahwa Alkitab mengajarkan tentang doktrin Allah Tritunggal. Maka hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana Alkitab menjelaskannya kepada kita. Pertama-tama, di dalam Perjanjian Lama banyak petunjuk-petunjuk yang menjadi bukti pengajaran tentang Allah Tritunggal ini. Namun demikian, di dalam Perjanjian Lama, petunjuk yang diberikan kepada kita adalah petunjuk yang mengatakan bahwa di dalam diri Allah yang esa terdapat kejamakan. Hal ini kita bisa memulainya dari nama Allah. Nama Allah yang pertama-tama muncul di dalam Perjanjian Lama adalah Elohim. Ini kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah dalam bahasa Ibraninya adalah Elohim. Nama ini memiliki keunikan karena nama ini berbentuk jamak. Jadi akhiran im menunjukkan kejamakan. Karena sesungguhnya bentuk tunggalnya adalah Eloah. Namun bentuk tunggal dari nama ini jarang muncul sekali kecuali dalam bentuk puisi. Jadi nama Elohim tidak diragukan lagi bagi kelompok-kelompok monoteisme bahwa nama ini sebuah nama Allah yang mengandung makna kejamakan tetapi tidak menunjuk kepada banyak Allah. Keyakinan saya untuk hal ini karena kejamakan di dalam Allah yang terkandung di dalam nama Elohim mulai terlihat di dalam tindakan Allah selanjutnya ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Kita bisa membaca bahwa Elohim pencipta langit dan bumi, ketika Ia menciptakan, Ia menggunakan firman-Nya. Kalau kita membaca, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Demikian dengan selanjutnya. Firman di sini merupakan kuasa mediasi untuk penciptaan. Memang di dalam Perjanjian Lama ini belum terlalu jelas bagi kita makna firman ini. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ini semakin terang bahwa ternyata firman yang menjadi perantara ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak sama dengan bunyi, ini tidak sama dengan suara. Tetapi firman yang dimaksud di sini adalah pribadi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka firman yang adalah pribadi yang bertindak di dalam penciptaan. Hal yang lain yang kita bisa melihat kejamakan di dalam kealahan ini semakin jelas ketika di ayat 2 diberitahu kepada kita bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini Roh Allah berperan dalam penciptaan untuk menata, menghidupkan dan membuat indah
alam semesta ciptaan Allah. Saya katakan bahwa ini petunjuk-petunjuk awal yang dimunculkan di dalam perjanjian lama. Petunjuk ini akan semakin terang jika kita melanjutkan pembacaan kitab Kejadian ini, tepatnya di dalam pasal 1 ayat yang ke-26 ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyebut dirinya dengan kata kita, yaitu jamak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaannya, siapa yang diundang oleh Allah untuk diajak berdiskusi ketika Ia menciptakan manusia? Sesungguhnya beberapa mereka mencoba memberi penafsiran tentang kata kita ini. Ada yang berasumsi ini adalah malaikat. Tetapi ada juga yang menginterpretasikannya ini adalah hanya sebuah gaya bahasa untuk menonjolkan kepenuhan martabat Allah, atau sering disebut pluralistik majestik. Tetapi sesungguhnya semua interpretasi ini tidak memuaskan. Karena apa? Karena ayat ini sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang relasional. Dan kepenuhan relasi di dalam Allah itu tidak bergantung kepada ciptaannya, tidak tergantung kepada manusia, dan tidak tergantung kepada alam semesta. Karena Allah itu sendiri memiliki kejamakan di dalam dirinya. Petunjuk-petunjuk tentang kejamakan ini tidak hanya kita dapati di dalam nama Allah. Tetapi Alkitab sangat kaya memberitahukan kepada kita tentang siapa Allah pencipta langit dan bumi. Ada sebuah penggambaran yang sangat unik ketika Alkitab memberitahu kita tentang Allah, dan Ia menggambarkannya dalam sebuah hubungan relasi penting dalam hidup manusia. Kita bisa melihat penggambaran ini di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ayat ini dikenal sebagai Shema orang Israel atau pengakuan iman orang Israel. Ulangan pasal 6 ayat 4 ini berbunyi begini: dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel berbeda dengan Allah bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Israel. Allah bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Israel itu memahami, menyembah banyak dewa, banyak Allah atau politeisme. Tetapi Israel menegaskan pengakuan iman mereka bahwa Allah itu esa. Mungkin pertanyaannya, apa hubungannya dengan kejamakan di dalam diri Allah? Ini ada hal yang menarik jika kita melihat teks ini. Pertama sekali saya ingin memberitahukan kepada kita ketika penulis kitab Ulangan mengatakan Tuhan itu Allah kita,
Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani-nya, Tuhan di sini adalah Yehova dalam bentuk tunggal. Allah kita itu dalam bahasa Ibrani-nya Elohim dalam bentuk jamak. Jadi secara sederhana bisa kita terjemahkan begini. Tuhan, yaitu Yehova dalam bentuk tunggal, ialah Allah atau Elohim dalam bentuk jamak. Ini menarik karena apa? Bahwa Allah dalam bentuk tunggal ialah Allah dalam bentuk jamak. Ada ketunggalan di dalam kejamakan, atau ada kejamakan di dalam ketunggalan Allah. Ini memberitahu kita bukti tentang kejamakan yang semakin menegaskan bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang memiliki kejamakan di dalam dirinya. Namun ayat ini bukan hanya sekedar hal demikian yang membuat kita bisa terbantu memahami konsep kejamakan di dalam diri Allah. Pernyataan Tuhan itu esa juga adalah sesuatu yang menarik. Sekali lagi saya mencoba membawa kita memahami di dalam bahasa Ibrani-nya. Tuhan itu esa, kata Tuhan menggunakan kata Yehova, tunggal. Esa dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah ehad. Kenapa saya mencoba mengangkat teks ini kepada kita? Karena ternyata kata ehad atau esa juga digunakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu, ehad, daging. Keesaan di dalam Allah digambarkan dalam kehidupan relasi manusia yang sangat penting, yaitu pernikahan. Kita tahu bahwa kesatuan di dalam pernikahan, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka kesatuan pernikahan itu sangat kuat, tidak ada yang bisa menghancurkan atau mematahkannya kecuali maut. Maka keesaan ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menunjuk satu secara matematika, tetapi keesaan yang sekaligus kejamakan. Ini semakin terang jika kita melihat bukti yang sangat kaya bahwa penyataan ini semakin terang ketika firman Tuhan menegaskan bahwa bukan hanya kejamakan yang mau diberitahu kepada kita di dalam perjanjian lama, tetapi firman Tuhan juga menegaskan bahwa kejamakan ini sekaligus bahwa ada penegasan perbedaan di antara pribadi-pribadi ini. Ini kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan firman Tuhan ini begini. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan,
maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Kalau kita mencoba memperhatikan baik-baik teks ini, maka kita bisa melihat sebuah penegasan perbedaan antara Allah yang mengutus dan malaikat yang diutus. Allah mengutus berbeda dengan Allah yang mengutus berbeda dengan malaikat yang diutus. Namun yang menariknya adalah malaikat yang diutus ini dia memiliki nama Allah di dalam dirinya. Ini membedakannya dengan malaikat-malaikat yang hanya sekedar pelayan Tuhan atau malaikat ciptaan. Malaikat Tuhan yang berjalan di depan Israel, bangsa Israel yang diutus oleh Allah ini, ia memiliki kuasa yang setara dengan Allah. Kuasa yang dimilikinya ini menunjukkan ciri-ciri bahwa dia adalah Allah yang sama dengan Allah yang mengutusnya. Malaikat ini memiliki kuasa untuk menghukum dan untuk mengampuni. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang memiliki kuasa demikian. Dan yang lebih penting dari ayat ini, bahwa kita mengerti kemudian bahwa malaikat yang berjalan di depan orang Israel adalah mengambil wujud dalam bentuk tiang awan dan tiang api, dan itu adalah wujud Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Kejamakan Allah ini menjadi terang di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru kita semakin memahami bahwa kejamakan yang dijelaskan oleh perjanjian lama ternyata Allah itu memiliki 3 pribadi yang berbeda. Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 4? Karena perjanjian baru selalu memunculkan bahwa ada 3 pribadi yang berbeda di dalam Allah, dan mereka adalah satu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertama-tama sekali kita melihat ketika pribadi ini muncul secara bersamaan di dalam perjanjian baru, yaitu pada saat baptisan Tuhan Yesus. Ini tertulis di dalam Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini terang sekali bahwa ada 3 pribadi yang berbeda, sekaligus pada waktu yang sama kita menyaksikannya, yaitu Yesus yang dibaptis dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan Allah yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, 3 pribadi ini muncul secara bersamaan dan tidak ada perubahan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus menegaskan kembali pribadi yang berbeda di dalam Allah dengan
ayat yang sering digunakan sebagai rumusan baptisan, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sekali lagi saya katakan, tiga nama ini muncul secara bersamaan. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Dan ketiga nama ini disebutkan secara setara. Demikian juga para rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka juga menggunakan tiga nama pribadi yang berbeda di dalam Allah ini. Dan juga sekali lagi tidak ada penambahan lagi. Ini kita bisa buktikan bahwa Rasul Paulus menggunakan rumusan ini untuk meringkaskan ajarannya dengan menyebutkan nama tiga pribadi di dalam Allah. Ini kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Saya bacakan kepada kita 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita juga mengerti bahwa ringkasan yang ditulis oleh Paulus ini sekaligus sering digunakan sebagai rumusan di dalam doa berkat. Maka artinya, sejak dari awal, tradisi Kristen sudah mengakui bahwa Allah yang esa itu ada tiga pribadi yang berbeda, namun mereka setara, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya di dalam dirinya memiliki kepenuhan kealahan. Ini bukan hanya Rasul Paulus yang menggunakan tentang rumusan ini, tetapi juga Petrus dalam pembukaan suratnya yang menyebutkan kembali konsep Allah Tritunggal ini. Saya mengajak kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya sudah menunjukkan beberapa petunjuk di dalam Alkitab bahwa sesungguhnya doktrin Allah Tritunggal bukanlah buatan gereja, tetapi ini adalah penyataan Allah sendiri tentang dirinya, bahwa Allah yang esa itu memiliki tiga pribadi yang berbeda. Jika banyak orang atau beberapa orang yang mengajarkan menolak doktrin Allah Tritunggal ini dengan alasan bahwa tidak terdapat kata Tritunggal di dalam Alkitab, maka saya katakan, walaupun kata Tritunggal tidak ketemu, tetapi konsep tentang Allah Tritunggal ini adalah pewahyuan Allah. Tetapi pada segmen ini saya tidak bisa menjelaskan kepada kita secara keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekitar doktrin Allah Tritunggal ini. Tetapi pada segmen berikutnya kita akan bisa membahasnya lebih luas. Bagaimana orang-orang Kristen harus
menerima bahwa seluruh isi Alkitab adalah mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Dan inilah menjadi pengakuan iman Kristen yang harus dipegang teguh sepanjang masa. Demikian pengajaran kita hari ini. Sampai ketemu di dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.